Halo historian! Di era Perang Dunia Kedua hingga awal era Perang Dingin, heavy tank atau tank kelas berat itu adalah tank yang dibuat untuk menembus garis pertahanan musuh dan dirancang untuk berduel dengan tank lawan. Jika kita lihat ya, tank kelas berat itu selalu memiliki fisik yang besar, terlihat sangat kokoh, terus meriam dengan daya hancur yang kuat, dan kemunculannya selalu mengerikan jika kalian jumpai di medan pertempuran. Tapi kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya tank kelas berat itu udah nggak pernah lagi dipakai di era modern seperti sekarang? Nah, di video kali ini, kita akan lihat daftar tank kelas berat terakhir yang pernah dibuat oleh beberapa negara besar. Kapan mereka mulai dirancang dan kenapa nggak lagi digunakan? Yuk, let's go! Yang pertama, F214 atau Conqueror. F214 atau Conqueror ini awalnya dibuat oleh Inggris dengan tujuan yang sederhana, yaitu untuk antisipasi menghadapi tank kelas berat Uni Soviet IS-3 yang dianggap mengancam NATO. Tank ini masuk ke tahap pengerjaan desain pada tahun 1950-an. Kemudian, prototipe pertama selesai pada tahun 1952 dan masuk ke tahap produksi pada tahun 1955. Memiliki bobot sekitar 64 ton, awak sebanyak 4 orang, dan dipersenjatai dengan meriam Ordnance UF-TK-L1A2 kaliber 120 mm. Meskipun kategorinya tank kelas berat, tapi Conqueror ini dirancang bukan untuk berada di garis depan, melainkan sebagai support dari jarak jauh. Simpelnya sih, dirancang untuk menjadi sniper, guna melindungi pasukan garis depan dari serangan musuh. Conqueror ini sempat dioperasikan oleh Angkatan Darat Inggris pada tahun 1955. Tapi karena tank ini tergolong mahal dari segi produksi dan rumit dari segi perawatan, ditambah lagi konsep MBT mulai berkembang pesat di tahun 1960-an, akibatnya Conqueror dipensiunkan pada tahun 1966. Kita lanjut yang kedua, yaitu M103. M103 ini adalah desain tank kelas berat milik Amerika Serikat yang mulai dikerjakan pada akhir Perang Dunia Kedua. Itu sekitar tahun 1948. Nah, alasan kenapa Amerika Serikat menciptakan tank ini, karena kala itu Amerika Serikat cukup khawatir dengan munculnya tank kelas berat IS-3 milik Uni Soviet. Pengerjaan desain tank ini dimulai pada tahun 1948, terus prototipe pertama itu selesai pada tahun 1951, kemudian produksi awal dimulai pada tahun 1953. Tank ini memiliki bobot sekitar 60 ton, terus awak sebanyak 5 orang, dan dipersenjatai dengan meriam M58 kaliber 120 mm yang merupakan salah satu yang terkuat pada era tersebut. M103 ini sempat dioperasikan oleh US Army dan US Marine Corps pada tahun 1957. Tapi kenapa ya, pada akhirnya tank ini nggak digunakan lagi oleh Amerika Serikat? Alasannya adalah M103 tergolong tank yang berat, mobilitasnya buruk, kecepatan lambat, lalu perawatan dan logistiknya cukup mahal. Apalagi dengan munculnya tank M60 Patton yang ya lebih serbaguna dan lebih fleksibel, pada akhirnya M103 seakan nggak lagi dibutuhkan. Tank ini resmi dipensiunkan pada tahun 1974. Sejak saat itu juga, Amerika Serikat udah nggak pernah lagi mengoperasikan atau memproduksi tank kelas berat. Terus yang ketiga, yaitu AMX-50. Dari bentuknya aja ya, dari desain turret osilasinya aja, kalian pasti udah langsung tahu lah kalau ini adalah tank dari Prancis. Yap, AMX-50 ini adalah konsep tank kelas berat Prancis yang tujuannya dirancang untuk lagi-lagi untuk menghadapi ancaman IS-3 dari Uni Soviet. Desain tank ini dimulai pada tahun 1945. Terus pengerjaan prototipe berlangsung hingga tahun 1950-an. Namun, tank ini nggak pernah mencapai tahap produksi massal karena beberapa alasan. Ya, nanti saya jelasin ya. Memiliki bobot sekitar 59 ton, terus diawaki oleh 4 orang, lalu dipersenjatai dengan meriam SA-46 kaliber 120 mm. Oke, seperti yang tadi udah saya bilang ya, tank ini nggak mencapai tahap produksi massal. Jadi, hanya diproduksi sebanyak 5 unit aja. Dan kelima unit tersebut nggak pernah dioperasikan untuk kebutuhan Angkatan Darat Prancis. Alasannya kenapa? Alasannya sama seperti Amerika Serikat dan Inggris. Karena NATO lebih memilih pengembangan MBT yang lebih fleksibel. Akibatnya, proyek AMX-50 ini
tidak dilanjutkan dan resmi dibatalkan pada tahun 1960. Kita lanjut yang keempat, yaitu WZ-111. Mungkin nggak banyak yang tahu ya akan ini tank. Tapi ini adalah tank kelas berat yang sempat dirancang oleh Cina. Nah, alasan kenapa Cina merancang tank ini, karena mereka nggak ingin selalu bergantung pada Uni Soviet. Pada awal tahun 1950-an itu, tank-tank tempur Cina hampir semuanya banyak bergantung pada Uni Soviet. Nah, mereka ingin mandiri, ingin memiliki kemampuan industri dalam negeri. Desain WZ-111 ini mulai dikerjakan pada tahun 1960. Terus prototipe pertama dimulai pada tahun 1962, dan pengetesan prototipe dimulai pada tahun 1964. Secara spesifikasi, tank ini memiliki bobot sekitar 46 hingga 50 ton. Terus diawaki oleh 4 orang, dan rencananya akan dipasangi dengan meriam Y174 kaliber 122 mm. Namun proyek ini mengalami banyak masalah teknis, karena industri Cina kala itu masih muda dan teknologi mesin mereka itu belum cukup kuat untuk mendukung tank seberat ini. Selain itu, doktrin militer dunia soal taktik dan strategi tank tempur juga mulai berubah, sehingga pengembangan tank kelas berat udah lagi nggak relevan. Intinya ya percuma juga dilanjutin. Jadi, opsi terakhir adalah proyek WZ-111 resmi dihentikan pada pertengahan tahun 1960-an. Dan yang terakhir adalah T-10. Bagi pencinta Uni Soviet, pasti udah nggak asing dong dengan tank ini. Ya, ini adalah tank kelas berat yang fisiknya sangat mengintimidasi di medan pertempuran. T-10 ini adalah penerus dari tank seri IS seperti IS-3 dan IS-4. Pengerjaan desain dimulai pada tahun 1950, prototipe pertama selesai pada tahun 1952, dan resmi masuk ke tahap produksi pada tahun 1953. T-10 memiliki bobot sekitar 52 ton, awak sebanyak 4 orang, dan dipersenjatai dengan meriam M62T2S kaliber 122 mm. Pada awalnya ya, T-10 ini sangat menjanjikan sebagai tank pendobrak, dan sempat diproduksi dalam jumlah yang besar. Tapi kenapa ya pada akhirnya Uni Soviet mulai meninggalkan T-10? Alasannya, karena doktrin militer Uni Soviet mulai berubah. Mobilitas lebih diutamakan daripada menebalkan lapisan baja, terus kecepatan jadi andalan saat menerapkan strategi tempur. Apalagi ditambah dengan kemunculan tank terbaru mereka seperti T-64 yang memiliki mobilitas lebih baik, perawatan lebih simpel, dan lebih fleksibel di medan pertempuran, membuat konsep tank kelas berat udah lagi nggak mereka butuhkan. Meskipun begitu, T-10 tetap bertahan sebagai unit cadangan Uni Soviet sampai awal tahun 1990-an. Sampai akhirnya, secara resmi tidak lagi digunakan sebagai unit tempur lapis baja mereka. Tapi ya, bisa dibilang T-10 ini adalah tank kelas berat terakhir yang pernah aktif di dunia. Jadi, kesimpulannya adalah tank kelas berat memang pernah menjadi kekuatan yang mengerikan di darat, terutama pada era Perang Dunia Kedua. Kemunculannya seringkali mengintimidasi lawan, dengan lapisan baja yang sulit dihancurkan dan daya hancur meriamnya yang luar biasa. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan doktrin militer, kebutuhan di medan pertempuran pun mulai berubah. Konsep tank kelas berat perlahan tidak lagi efisien dan tidak lagi diperlukan. Di era peperangan modern, kecepatan, fleksibilitas, dan mobilitas menjadi kunci utama di medan pertempuran. Dari situlah, dunia militer beralih pada satu konsep tank multifungsi yang kita kenal sekarang sebagai Main Battle Tank atau MBT. Oke, sebelum kita akhiri video ini ya, pasti bakal ada yang nanya nih, Bang, kenapa tank Emil atau Kranvagn dari Swedia nggak dimasukin? Kan itu juga termasuk proyek tank kelas berat juga. Oke, gini ya. Tank Emil itu, iya, memang salah satu tank kelas berat dari Swedia pada awal era Perang Dingin. Tapi, tank ini nggak pernah mencapai tahap prototipe yang lengkap. Cuman berhenti sampai di fase desain sama studi teknis aja, nggak sampai uji coba yang benar-benar ada fisiknya. Makanya, saya nggak masukin ke daftar tank kelas berat terakhir.